Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Saat ini kita sudah masuk di subtema yang kedua di tematik 6E ya. Kita sama-sama buka halaman 54. Kita masih belajar tentang reklame. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini cara membuat poster ya. Jadi kita mau belajar bagaimana cara membuat poster. Nah, sekarang kalian lihat poster adalah iklan yang berbentuk gambar atau tulisan yang berisi pengumuman, ajakan, atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum ya, tempat-tempat yang strategis. Nah, contohnya misalnya di sini pasar, sekolah, kantor, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, gambar pada poster harus sesuai dengan tujuan poster ya. Selain itu, kalimat yang digunakan dalam poster harus efektif, kemudian persuasif ya, serta mudah diingat. Nah, untuk membuat poster yang baik dan menarik kita ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama ini menentukan topik dan tujuan poster. Kemudian yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, merumuskan gambar dan kalimat yang akan digunakan dalam poster. Lalu lihat. Yang keempat, persiapkan alat dan bahan, misalnya pensil, spidol, atau krayon. Yang kelima, membuat sketsa. Pertimbangkan prinsip-prinsip seni rupa, terutama komposisi, penataan tulisan ya, dan gambarnya. Lalu tebalkan garis-garis menggunakan spidol atau lainnya. Dan yang terakhir di sini adalah warnai tulisan dan gambar ilustrasi menggunakan krayon, kemudian pastel, cat poster, atau yang lainnya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada contohnya di gambar 25 ya, 2.5 ini poster untuk mempromosikan kerajinan keramik piret ya, pleret. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini karena di sini dia mau mempromosikan tentang kerajinan prelet ya, jadi dibuat seperti vas ya, vas bunga. Nah, lalu ada tulisannya di sini, segera koleksi kerajinan gerabah pleret. Nah, kalau kayak gini kan ada vas ya. Kalau misalnya ada buat poster tuh ada gambarnya. Nah, orang belum membaca tulisannya, tapi kalau sudah melihat gambarnya menarik, otomatis orang tersebut akan membaca tulisannya. Ya. Nah, seperti contohnya yang ini. Nih, kalau dilihat dengan secara dekat, ini gak ada gambarnya di dalam di vas itu ya, di badan vas. Nah, pasti orang juga mau baca tentang apa ya ini gitu. Jadi di sini segera koleksi kerajinan gerabah pleret. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama di Ayo Jawab. Miss minta kalian tuliskan di buku PS SBK. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan poster? Nah, kalian tuliskan yang pertama, iklan yang berbentuk gambar atau tulisan yang berisi pengumuman, ajakan, atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Itu nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, di mana biasanya poster dipasang. Nah, kalian tuliskan tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya pasar, kantor, sekolah, dan tempat umum lainnya atau tempat keramaian lainnya ya. Itu nomor 2. Lalu tulis yang nomor 3, bagaimana kalimat yang digunakan di dalam pembuatan poster ya. Di dalam poster kalimatnya tentunya harus efektif ya. Kalimatnya harus efektif, lalu persuasif ya. Kemudian mudah untuk diingat ya. Lalu yang keempat, mengapa poster dilengkapi dengan gambar? Ada yang tahu? Nah, tadi kami sudah bilang ya bahwa kalian tuliskan ya sekarang ya, poster dilengkapi dengan gambar agar terlihat menarik ya, dan membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi tersebut ya. Jadi yang nomor 4 itu adalah agar menarik dan membuat orang penasaran ya, banyak orang penasaran
untuk melihat dan membaca informasi tersebut. Ya, lalu yang kelima, tuliskan langkah-langkah membuat poster. Nah, langkah-langkahnya apa? Nah, langkah-langkahnya yang pertama tadi ada 7 ya. Ya, ada 7 yang ini. Nah, kalian bisa tuliskan yang pertama, menentukan topik dan tujuan poster. Lalu yang kedua, merumuskan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, merumuskan gambar dan kalimat yang akan digunakan dalam poster. Yang ketiga, keempat, persiapkan alat dan bahan, misalnya pensil, spidol, atau krayon. Yang kelima, membuat sketsa, pertimbangkan prinsip-prinsip seni rupa, terutama komposisi dan penataan, tulisan dan gambar. Lalu yang keenam, tebalkan garis-garis menggunakan spidol atau lainnya. Yang terakhir, warnailah tulisan dan gambar ilustrasi menggunakan krayon atau cat poster, pastel, kemudian atau warna lainnya ya, atau bisa yang lainnya gitu maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 70. Nah, di halaman 70 ini di Ayo Lakukan ya, di sini pada pembelajaran sebelumnya kita sudah merancang sebuah poster. Nah, tadi di halaman 54 tadi ya. Nah, yang ini sebenarnya ada tugas untuk kalian ya, tetapi Miss tidak berikan karena kalian harus persiapan untuk PAS ya. Jadi Miss tidak berikan tugas kepada kalian, hanya saat ini video ini Miss berikan kepada kalian untuk kalian lanjutkan atau kalian kerjakan latihan yang sama-sama kita kerjakan tadi ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau kalian sudah membuat posternya, ya, kalian diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Tetapi berhubung tidak masuk, ya, kalian kerjakan di rumah, kalian masih belajar dari rumah. Jadi untuk tugas yang ini pun ini tidak kalian kerjakan. Jadi yang kalian hanya kerjakan tadi, yang diminta itu adalah ayo menjawab yang di halaman 54 tadi. Oke anak-anak, nah pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.